Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lestari Alsofi dengan NPM 193101008. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hubungan matematika dengan sains. Hubungan matematika dengan sains. Menurut Gunawijaya, sains merupakan cara atau usaha teratur untuk menemukan kejadian-kejadian alam melalui pengamatan dan percobaan-percobaan. Nah, apa sih hubungan matematika dengan sains? Dalam perkembangan matematika modern, matematika memiliki peran yang sangat signifikan dalam memformulasikan konjektur baru dalam matematika. Dalam hal ini, simulasi dapat dipandang sebagai eksperimen. Jadi, matematika dapat dipandang sebagai bagian dari sains. Kemudian, kontribusi matematika pada sains menurut Surya Sumatri pada tahun 2009. Yang pertama, matematika sebagai bahasa yang lugas, di mana penggunaan bahasa verbal dalam komunikasi ilmiah mempunyai kekurangan karena memungkinkan terjadinya kekaburan makna, penafsiran majemuk, dan emosional. Sebagai contohnya, kita bisa bayangkan saat memaknai hukum gravitasi Newton yang dirumuskan dengan kalimat sebagai berikut. Setiap partikel di alam tarik-menarik dengan suatu gaya yang berbanding lurus dengan hasil kali massa-massa partikel dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak antar keduanya. Kita bandingkan dengan hukum yang sama namun dalam bentuk matematis, di mana gaya gravitasi merupakan tetapan gravitasi yang dikalikan dengan massa masing-masing dari kedua partikel yang dibagi dengan jarak antar kedua partikel yang dikuadratkan. Yang kedua, matematika bersifat kuantitatif, di mana matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita melakukan pengukuran secara kuantitatif, menurut Surya Sumatri pada tahun 2009. Dengan demikian, kita tidak hanya menyatakan secara kualitatif bahwa objek A lebih besar dari B, melainkan kita bisa menyatakan secara lebih presisi, yaitu objek A 5 kali lebih besar daripada objek B. Yang ketiga, matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Berpikir deduktif adalah proses penarikan kesimpulan berdasarkan premis-premis yang keberadaannya telah dipastikan. Sebagai contoh dalam bentuk aljabar, premis 1 adalah A plus 3B sama dengan 4, premis 2 adalah A sama dengan 1, dengan kesimpulan B sama dengan 3. Kesimpulan B sama dengan 3 merupakan pengetahuan baru yang disimpulkan berdasarkan premis-premis yang keberadaannya telah ditentukan. Pengetahuan baru tersebut merupakan konsekuensi logis dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Yang berikutnya ada implementasi matematika dalam sains di sekolah. Yang pertama, implementasi matematika dalam fisika. Dalam fisika klasik, matematika digunakan untuk mempresentasikan hukum gerak dengan persamaan matematis, seperti kecepatan, percepatan, dan gesekan. Kemudian Galileo mengembangkan hukum lintasan peluru dan percepatan. Dan yang terakhir, Newton mengembangkan cabang matematika kalkulus untuk menjelaskan fenomena. Yang berikutnya, implementasi matematika dalam kimia. Yang pertama, pengetahuan matematika elementer seperti operasi hitung dan perbandingan untuk penyelesaian masalah-masalah kuantitatif dasar dalam kimia seperti relasi antar massa zat, jumlah mol, dan jumlah partikel. Yang kedua, kajian keasaman larutan atau pH, di mana operasi bilangan dengan logaritma diperlukan untuk memudahkan pemahaman tentang konsep pH dan perhitungan dengan konsentrasi larutan yang kecil. Yang ketiga, persamaan linier dan persamaan kuadrat yang digunakan untuk mengaplikasikan bangun ruang dalam kimia untuk memahami struktur serta dimensi molekul dan kisi kristal. Yang terakhir, persamaan diferensial dan matriks untuk kajian yang lebih mendalam tentang teori ikatan kimia yang berasaskan mekanika kuantum. Yang berikutnya ada implementasi matematika dalam biologi. Menurut Robert Brown, beliau adalah ahli botani yang menemukan gerak Brown atau gerak acak partikel yang tersebar dalam air. Keacakan dari gerak Brown tersebut menjadi titik tolak kelahiran teori probabilitas sebagai inti dari ilmu statistika. Kemudian menurut Gregor Mendel, beliau merupakan bapak genetika yang mengaplikasikan metode statistika menggunakan notasi aljabar dan melakukan analisis kombinatorial terhadap data eksperimen dalam botani. Yang terakhir, dalam bidang biologi, model matematika digunakan juga dalam kajian pertumbuhan populasi mikroorganisme. Secara matematis, laju pertumbuhan populasi terhadap waktu meningkat dengan besarnya populasi pada saat itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.